Tapi saya kira kita lanjutkan dulu ke pembicara kedua. Silakan tolong disampaikan. Pembicara kita yang kedua adalah Dr. Ivan Sini, SPOG, Franz Koch, YDRM, MMIS. Beliau seorang praktisi di bidang fertility yang sudah berkiprah cukup lama. Di samping beliau sebagai klinisi, beliau juga seorang entrepreneur yang sangat berhasil di bidangnya, sangat sukses. Saya kira beliau akan menyampaikan bagaimana peranan dokter umum dalam layanan bayi tabung. Saya kira untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Dr. Ivan, waktu dan tempat, persilakan. Terima kasih Dr. Batara, yang saya hormati Prof. Hendi, teman-teman semua dari PBID, dan juga para peserta pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk bisa sharing tentang peran dari dokter umum dalam layanan tersier seperti tadi disampaikan oleh Prof. Hendi. Jadi perkenankan saya untuk share slide. Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Silakan. Terima kasih, Dok. Jadi kembali kalau menyambung dari apa yang dikatakan oleh Prof. Hendi tadi, bahwa layanan TRB atau teknologi reproduksi berbantu, yang kita juga kenal sebagai assisted reproductive treatment, ini adalah merupakan layanan tersier yang biasanya merupakan ujung dari treatment yang kita perkirakan bahwa tidak bisa dilayani di layanan primer maupun sekunder. Tapi kenyataannya memang dengan beberapa perubahan dari social lifestyle yang terjadi, perubahan dari usia pasangan yang berencana untuk mempunyai keturunan, ini menjadi suatu kontribusi terhadap peningkatan dari angka infertilitas, at least dari sisi tentu kesulitan kita untuk menangani, karena memang banyak pasangan yang terlambat untuk ditangani secara adekuat. Dan ini kita perlu identifikasi bagaimana caranya kita mengerti tentang apa yang dialami dalam klinik seperti layanan program bayi tabung, di mana ekspektasi dari program IVF atau bayi tabung itu memang tidak pernah bisa kita perkirakan terlalu tinggi, karena banyak isu yang perlu kita resolve atau kita perlu selesaikan di level basic background-nya. Nah, terutama kalau kita lihat di sini, semakin tadi sudah disampaikan, semakin tinggi usia perempuan akan mengurangi angka keberhasilan kehamilan, dan itu tentu akan mempunyai implikasi terhadap bagaimana kita bisa mengadres isu terhadap angka keberhasilan kehamilan tersebut pada saat pasien itu datang ke klinik seperti klinik-klinik bayi tabung yang ada di Indonesia. Nah, pada saat kita berbicara apakah memang di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di luar negeri, sama aja. Kita nggak melihat ada perbedaan, karena secara teknologi kita semua sama dengan ada di dunia, secara basic knowledge juga kurang lebih sama, dan angkanya kurang lebih hampir mirip-mirip. Problemnya adalah banyak sekali pasangan-pasangan yang datang ke klinik bayi tabung di Indonesia itu terlambat datangnya. Jadi kalau kita lihat di sini sedikit lebih rendah dari overall angka keberhasilan, karena memang skew atau lebih tingginya tren dari pasien-pasien yang di atas usia 35 tahun. Dan tadi kita sudah address bahwa kalau telur sudah habis, telur sudah berkurang, ya tentu ini tidak bisa kita harapkan terlalu banyak ya. Tapi dalam konteks ini, Perfitri sudah hampir 6 tahun lebih, 7 tahun lebih kita mengumpulkan data angka-angka dari klinik-klinik bayi tabung yang merupakan basis dari referensi kita untuk mengevaluasi sebenarnya kita bisa improve di mana dari layanan bayi tabung ini. Kenapa saya ceritakan ini? Karena penting pada saat kita sebagai dokter, baik itu dokter umum, dokter obgyn, atau dokter spesialis yang konsultan berada di level tersieri atau fellow, ini mempunyai persepsi yang sama bahwa proses untuk memperbaiki outcome itu banyak sekali faktornya. Kita lihat di sini, dari mulai awal dari pasien itu sendiri, bahwa kalau memang proses stimulasi itu tidak sempurna, dosisnya tidak adekuat, akhirnya pada pasien yang memang cadangan telurnya bagus pun, pada saat pengambilan telur, telurnya akan tidak optimal.
teknik pengambilan juga berpengaruh, termasuk di laboratorium. Nah, ini di laboratorium yang berperan besar untuk hasil dari embrio yang diharapkan untuk bisa kita transfer pada saat nanti rahim itu dalam kondisi yang optimal. Nah, ini juga banyak sekali faktornya, baik itu kualitas embrionya, teknologi yang digunakan, teknik manusianya, dan itu juga banyak sekali yang ada faktor yang tidak bisa kita perkirakan, yaitu luck dalam hal ini yang bisa menginfluence terhadap outcome. Dan itu tidak berhenti di situ, karena setelah pasien itu ditransfer dan hamil itu udah 9 bulan. Jadi ada banyak sekali faktor yang nanti akan menentukan end dari program bayi tabung ini, yaitu live birth. Karena orang nggak pengen cuma dapat telur, nggak pengen dapat embrio, nggak pengen dapat hamil, dia pengen dapat baby. Dan kalau bisa babynya lahir juga lahir sehat 9 bulan tanpa ada kekurangan. Nah, kenapa kita berbicara tentang indikasi? Karena seringkali indikasi ini terlambat diidentifikasi di level primer, yang menyebabkan tentu seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Endi, bahwa ada indikasi yang absolut, di mana udah nggak perlu lagi ditangani di layar primer, dan itu harus bisa dievaluasi pada saat pasien itu masuk di dalam layanan yang tentu lebih advance. Dan tapi juga tidak boleh terjadi over treatment. Dan ini pentingnya kita memberikan suatu analisa yang adekuat, supaya pada saat kita memberikan treatment assisted reproductive treatment seperti bayi tabung, itu kita tidak overkill. Dan ini satu hal yang penting untuk kita jaga, supaya kita tetap menyimbangkan antara treatment yang memang seperlunya kita lakukan, tapi memang pada indikasi yang tepat. Nah, implikasi hal mengenai terlambatnya rujukan ini akan mempengaruhi terhadap outcome. Sudah saya sampaikan tadi, angka keberhasilan lebih rendah, jumlah telur lebih sedikit, angka euploidy embrionya juga itu jauh lebih inferior, dan tentu akan menyebabkan peningkatan angka keguguran dan angka kehamilan untuk kelahiran bayi yang rendah. Dan ini tentu menyebabkan kontribusi yang cukup challenging, karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Nah, naturally memang ini dari Bruman juga dari Li Fong, jadi datanya hampir kurang lebih sama semua, bahwa angka kesuburan itu akan berkurang seiring dengan berkurangnya cadangan telur. Dan ini bisa terjadi pada pasien yang lebih muda. Dan itu bisa dilakukan screening pada level primer, terutama yang nanti ini harus diidentifikasi lagi pada tahap pasien itu melakukan konseling di klinik-klinik bayi tabung. Nah, apa yang perlu diketahui juga dari klinik bayi tabung tersebut adalah teknologi yang diterapkan pada layanan ini sangat kompleks, sangat high-tech, mahal, dan juga punya konsekuensi terhadap intervensi yang kita lakukan ini. Masih banyak yang kita perlu pelajari terhadap long-term outcome. Sejauh ini, yang kita tahu dari program bayi tabung yang sejak tahun 1978 berlangsung sampai sekarang, itu sudah banyak sekali anak-anak yang lahir dari program bayi tabung ini, dan kita melihat tidak adanya perbedaan bermakna antara anak yang hamil secara alami maupun juga anak yang hamil secara program bayi tabung. Tapi knowledge kita baru 40 tahun lebih gitu. Jadi ini boleh dikatakan masih relatif short ilmu kita. Nah, apakah memang dari semua setting yang sudah saya sampaikan tadi itu mempunyai relevansi terhadap porsi dari dokter umum? Permenkes nomor 43 tahun 2015 sudah menyatakan bahwa memang dokter, dalam konteks ini adalah dokter umum, dapat diharapkan dan diperlukan untuk berada dalam setting layanan bayi tabung dengan diberikan suatu kompetensi tambahan biakan jaringan, pemetaan oosit, pembuahan dan pembelahan zigot. Konteksnya apa? Menurut hemat saya, banyak hal yang perlu diketahui mengenai informasi yang sudah saya sampaikan panjang lebar sebelumnya sebagai satu bahan dasar untuk memberikan konseling yang tepat. Karena dokter umum mempunyai kapasitas yang cukup luas untuk bisa memberikan suatu psycho-education dan waktu yang lebih lama untuk bisa memberikan konseling yang tepat terhadap apakah memang ini informasi yang sudah cukup yang didapatkan baik di level primer maupun sekunder, atau yang didapatkan pada dokter-dokter yang berada pada klinik bayi tabung. Karena dalam hal ini seringkali stress level itu menyebabkan
stagnannya informasi yang diberikan oleh dokter itu untuk bisa diabsorb oleh pasien pada saat rutin visit yang dilakukan ke klinik. Tapi pada saat kita berbicara tentang konsultasi tadi, seringkali karena waktu yang dialami, waktu yang dimiliki oleh dokter spesialis untuk bisa memberikan edukasi itu terbatas, perawat juga kadang-kadang mempunyai waktu yang juga cukup sempit. Konseling yang diberikan oleh dokter umum dalam hal ini mempunyai ruangan untuk bisa berdiskusi lebih dalam. Karena tentu dokter mempunyai kemampuan, semestinya kemampuan untuk memberikan edukasi yang lebih luas, walaupun nurse juga mempunyai kapasitas yang cukup besar dalam hal ini. Tetapi dokter dalam hal konteks untuk psikoedukasi sudah mempunyai dan basic yang sudah dipelajari pada saat kita pendidikan S1. Tetapi dengan adanya suatu pendidikan tambahan, kita bisa mendekati pasien dengan empathic approach. Dan ini bisa menjadi suatu bagian taruh assessment terhadap background dari pasangan, dan akhirnya ini bisa menjadi suatu keputusan yang disepakati oleh pasangan sebagai long term objektif, yaitu mempunyai anak yang sehat di kemudian hari. Nah, bagaimana counseling role yang ada di layanan bayi tabung? Pertama adalah edukasi awal. Edukasi ini penting untuk diberikan baik itu bisa secara grup maupun secara personal. Tetapi yang pasti adalah kita perlu menitik beratkan terhadap seperti yang disampaikan tadi, bahwa general health and lifestyle impact terhadap reproductive outcome itu sangat penting untuk disampaikan. Di kota-kota besar, terutama dalam hal ini lifestyle yang mungkin kita perlu address adalah mohon maaf, kelihatannya terputus, saya ulang lagi. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Terima kasih. Jadi, yang berikut adalah memang psychology preparation. Karena seringkali yang terjadi adalah drop out rate dari program bayi tabung itu disebabkan karena tidak adanya persiapan yang matang. Dan dokter umum mempunyai role yang sangat penting menurut hemat saya. Dan kita juga tidak bisa memberikan suatu non-judging session. Karena pada saat kita berbicara tentang background pasien yang berbeda, pasangan yang tentu dalam kondisi yang cukup stres, kita harus bisa berada pada posisi yang tidak memberikan suatu personal opinion. Dan ini satu hal yang sangat penting untuk diadres kepada pasien-pasien kita. Karena banyak hal yang tentu perlu di-issue yang diangkat terkait dengan ya tentu aspek yang tentu sangat sensitif dari sisi agama maupun juga etiko legal. Nah, ini dilihat dari beberapa survei yang sudah diambil, saya ambil dari survei yang cukup lama ya, bahwa lebih dari 50% pasangan yang diberikan konseling itu merasa helpful atau very helpful terhadap konseling yang diberikan. Dan kenapa konseling itu dirasakan bermanfaat? Karena memang Putus ya, Dr. Ivan. aduh, mohon maaf sekali ini mati-mati terus. Sinyalnya hilang ya. Iya nih Prof. Mungkin di Bosa kayaknya Prof. Ini di Surabaya Prof. Sinyal Surabaya kayaknya Prof. Jadi saya ulang sekali lagi. Nah, mengenai training untuk konseling tadi memang nggak mudah karena kita harus mempunyai edukasi yang cukup tentang bagaimana edukasi itu diberikan kepada pasien, dan tapi itu banyak. Kita mempunyai online course yang bisa dilakukan
dilakukan oleh para dokter umum untuk bisa memperkaya dari background knowledge minimal. Apa yang bisa kita dapatkan dari konseling ini? Kita perlu mengerti dalam pengertian ilmunya harus ada. Karena tanpa ada ilmu, ya nggak mungkin kita memberikan edukasi. Pertama adalah kita mesti mengerti tentang infertility background. Course-course seperti ini, webinar, atau barangkali diskusi dengan spesialis itu akan memberikan khazanah yang lebih luas nantinya. Tapi basic knowledge yang bisa didapatkan sebagai dokter umum pada saat bekerja di klinik bayi tabung adalah bisa mengerti tentang banyak reproductive anatomy, baik itu pria maupun wanita. Yang kedua adalah reproductive physio-endocrinology, seperti yang disampaikan oleh Prof. Hendy tadi. Yang ketiga, andrologi dari sisi prianya. Yang keempat adalah embryologi. Dan ini juga menarik bahwa pada teman-teman yang senang dengan mental health treatment, konsep ini bisa diterapkan pada suatu layanan TRB yang tentu menjadikan suatu attractive jobs untuk dokter yang melamar untuk bekerja di klinik bayi tabung. Dan menariknya adalah teknologi yang diterapkan di klinik bayi tabung dapat menjadi suatu wadah untuk kita terlibat dalam layanan tersebut. Saya tidak ulang lagi mengenai bagaimana dokter tersebut harus mengerti tentang physio-endocrinology proses dalam program bayi tabung, tapi yang pasti ini adalah suatu proses yang fisiologis dari apa yang dijabarkan sebelumnya mengenai proses ovulasi. Tapi dalam konteks ini ya tentu proses dari sperma juga penting untuk kita mengerti. Tadi disampaikan mengenai jumlah, pergerakan, bentuk, dan juga anti-sperm antibodies yang nantinya ini merupakan satu konteks yang akan bisa dipelajari. Tetapi secara singkat saya coba jabarkan tentang proses bayi tabung, di mana proses itu dimulai dari stimulasi ovarium, biasanya 8 hari suntikan, kemudian ada proses pengambilan telur, yang biasanya sekitar 15 menit sampai setengah jam dilakukan dalam anestesi sedasi umumnya, kemudian ada proses di laboratorium setelah dilakukan fertilisasi dari telur, yang dilanjutkan culture embryo, yang nanti akhirnya ini mereplikasi proses yang disampaikan oleh Prof. Hendy tadi, bahwa embrio yang sudah matang akan kita tanamkan ke dalam rahim, yang nantinya diharapkan terjadi kehamilan, sekitar 2 minggu setelah embrio transfer. Nah, GP dalam hal ini harus bisa mengedukasi secara tepat, dan pada center-center waktu saya di Australia dulu yang mengerjakan USG itu perawat dan GP. Nah, sekarang kita melihat apakah GP berperan dalam hal ini, sebenarnya bisa. Tapi GP bukan bertindak sebagai seorang sonologis, karena sonologis biasanya seorang dokter obgyn ya. Tetapi sonografer untuk membantu dokter untuk melakukan USG itu sangat dimungkinkan. Dan kita punya banyak training center di Indonesia yang mungkin bisa membantu untuk GP meningkatkan kompetensi di bidang ini. Bagaimana kesempatan seorang GP untuk bekerja di lab? Nah, kita tahu bahwa GP itu seorang Bachelor in Science. In general, kita adalah seorang Bachelor Science in Biology, di mana kita mempunyai kapasitas dan entitled untuk dilatih dan untuk bekerja di lab. Tapi karena kita bekerja biasa sebagai seorang klinisi, bekerja di lab itu umumnya bukan sesuatu yang menyenangkan, karena ini merupakan sesuatu yang membutuhkan mungkin passion tersendiri. Tapi di lab itu adalah boleh dikatakan sebagai tempat yang menarik, karena kita bisa bekerja sebagai clinical embryologist, dan juga kita bisa memberikan konseling kepada pasien, tapi juga kita bisa bekerja di lab yang berkaitan dengan riset atau penelitian. Nah, untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semua, namanya embryologi itu role yang memang tidak bisa dipungkiri, itu sangat penting sekali. Dia merupakan chef di dalam klinik bayi tabung ini. Dan kalau ditanya di Indonesia itu, hands full. Dari program bayi tabung sampai 10.000 setahun, yang ngerjain embryologi itu di Indonesia nggak lebih dari 100. Jadi, kalau Anda bekerja di embryology lab, Anda mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi sekian banyak orang yang ada di Indonesia yang bekerja di lab embryology. Apa yang dilakukan? Ya, bisa melakukan men-search oocyte, men-search sperma, kemudian melakukan injeksi sperm ke dalam telur, kemudian melakukan culture embrio, persiapan transfer, dan juga pembekuan embrio dalam liquid nitrogen. Nah, ini adalah proses yang namanya intracytoplasmic sperm injection. Nah, ini kembali, kalau kita nggak mempunyai ketekunan, kita nggak mempunyai passion, ini memang akan menjadi suatu challenging proses. Apakah bisa dilatih? Sangat dimungkinkan. Banyak sekolah-sekolah di luar negeri seperti di Monash, dan kebetulan ada secara formal, tapi juga di Indonesia kita mempunyai beberapa training center untuk embryologist yang bisa melatih embryologist untuk menjadi seorang embryologist yang profesional. Dan apakah seorang GP bisa terlibat? Kalau memang minatnya tidak di klinis, tapi saya lebih di manajemen. Sangat memungkinkan.
Dan untuk ini, seorang GP bisa terlibat dalam proses standarisasi yang biasanya dilakukan oleh Perfitri secara rutin. Kita ada evaluasi dari akreditasi klinik, dan kita juga akan terlibat dalam proses. Tapi internally kita dapat terlibat dalam proses standarisasi, quality assurance, juga training management. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai background MARS, sangat dimungkinkan untuk bisa terlibat dalam proses FISQA ya. Jadi semacam kayak FILO untuk quality assurance. Dan ini sangat berperan sekali dalam peningkatan dari outcome yang kita inginkan. Karena menurut hemat saya, di dalam satu setting pelayanan TRB, kita merupakan gabungan. Karena dokter spesialis tidak bisa berdiri sendiri, perawat tidak bisa bersendiri, embriologis tidak bisa berdiri sendiri, manajemen harus bergabung. Dan ini adalah merupakan suatu lingkar yang menjadi satu kerangka dasar dalam operasional sehari-hari dari layanan TRB. Nah, apakah yang menjadi outcome dari standarisasi tadi yang dilakukan oleh manajemen? Yang pasti proses. Setelah kita mempunyai layanan yang proses itu, proses yang kita lakukan dalam layanan yang bisa kita standarisasi, baru kita mempunyai berapa besar angka fertilisasi, berapa besar angka terjadi blastosis dalam satu siklus program, berapa besar angka kehamilan, berapa besar live birth-nya, angka komplikasi, dan angka kembar. Karena kembali kita tidak menginginkan kembar, kita ingin sehat. Kita ingin hamil itu singleton, lahir normal, dan lahir tanpa kekurangan. Tapi kalau kita melihat dari standarisasi ini, terbukalah satu kesempatan kita untuk mengeluarkan suatu big data management. Karena di dalam program layanan TRB, kita sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang mengangkat mengenai artificial intelligence. Dan di dunia AI ini, kita malah sudah bukan masuk pada kita deskriptif lagi kalau teman-teman banyak terlibat di AI. Kita sudah mulai di prediktif sama preskriptif model. Ini sudah merupakan advance dari level AI yang bisa kita dapatkan, yang tentu teman-teman yang senang dengan teknologi bisa banyak menggunakan data-data yang ada di klinik-klinik bayi tabung. Coba bayangkan, embrio itu setiap 15 menit dimonitor dengan mesin time lapse, dan itu 5 hari dimonitor. Berapa besar data yang didapatkan selama 5 hari embrio itu berada di dalam inkubator. Dan itu data semua. Dan kalau teman-teman yang senang data, ya sudah pasti ini merupakan suatu hal yang sangat menarik. Baik teman-teman semua, Profesor, rekan-rekan sejawat, dan juga peserta hari ini, saya ingin menyampaikan presentasi saya, bahwa klinik bayi tabung adalah merupakan layanan tersier, betul, tetapi kita melihat bahwa, at least dari saya melihat bahwa role dari dokter umum itu sangat penting dari proses konseling, kemudian treatment proses, dan juga bagaimana dokter itu terlibat dalam manajemen. Tapi opportunity untuk seorang dokter umum untuk mencari karir di klinik bayi tabung bisa dalam konteks sebagai embriologi, atau kalau memang mau terlibat dalam riset, banyak sekali riset yang bisa dilakukan, yang terutama dalam konteks ini adalah riset yang mungkin berkaitan dengan artificial intelligence. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Batara, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.